Bab 113. Isabel tertawa. Fiona menghela nafas yang ringan, dengan indah menahan dagunya dengan satu tangan sambil menatap Isabel dan berkata, "Mungkin aku tidak boleh berkata begitu, tapi aku sangat berterima kasih atas kemunculanmu. Kepergian Kak Sasha memberi kita sebuah tekanan yang sangat besar, walaupun tahu bahwa kamu bukanlah Kak Sasha, tapi bisa melihatmu hidup dengan sehat. Aku juga bisa salah memprediksi bahwa Kak Sasha masih hidup. Jika keberadaanku bisa membuatmu merasa tenang, aku juga tidak akan merasa memboroskan wajah ini lagi." Isabel dengan senyum berkata. Selesai mengatakannya, mereka berdua saling bertatapan dan bersenyum. Kecantikan paras tubuhnya berbeda dengan Raisa. Tubuh Fiona lebih lemah lembut dan tampak gemulai. Apa karena sifat Sasha yang tampak feminim, klasik, dan Fiona suka padanya, makanya Fiona begitu baik padaku. Fiona juga menyuruh orang mengantarkan segala makanan ke meja ini untuk tidak membiarkan Isabel berdiri. Silahkan katakan jika tidak cocok dengan seleramu. Pesta malam ini sudah menyediakan 120-an jenis makanan. Selain itu, juga ada manisan dan buahan yang beragam. Jika ada sesuatu yang ingin kamu makan, tetapi di sini tidak ada, juga tidak apa-apa. Kami akan usahakan membuatnya atau beli di luar. Fiona senyum licik sambil berkata, "Kata kakak, selain kamu, seluruh tamu undangan di sini boleh tersinggung." Isabel melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, lagi pula aku sekarang sedang masa mual karena kehamilan. Jadi apapun bisa kumakan." Walaupun Fiona membawa Isabel ke sudut yang jauh karena posisi dia terlalu penting, maka tanpa memakan waktu yang panjang masih saja bisa ditemukan oleh orang. Nyonya Kitadara yang bersembunyi di sini dengan Nona Mo tampaknya sangat santai ya. Terdengar suara seorang wanita asing. Nyonya Kitadara sungguh beruntung bisa menikah dengan lelaki baik seperti Direktur Kitadara, hingga membuat banyak orang iri. Isabel menaikkan kepalanya melihat kedatangan sekumpulan wanita. Dalam hatinya berkata, mungkin inilah musuh yang muncul karena suami ini. Fiona mengerutkan alisnya. Dia sangat tidak suka dengan cara bicara wanita ini. Sungguh menjengkelkan. Walaupun Isabel bukan Sasha, tetapi ada satu pepatah mengatakan, jika mencintai rumah bagaikan mencintai burung di dalamnya. Walaupun wajahnya seperti Sasha, Fiona juga tidak ingin ada yang mengganggu Isabel. Lagi pula hari ini adalah acara keluargamu, jadi siapa yang berani mengulah di depan Fiona? Sama saja dengan membuat malu keluargamu. Tanpa menunggu Fiona berkata, dia langsung menjawab, "Mungkin Nona sudah salah. Ini seharusnya Direktur Kitadara yang beruntung, karena setelah dia lajang selama 28 tahun,
Akhirnya dia menemukan takdirnya dan menikahi Isabel. Sepertinya tidak perlu menyangkut pautkan direktur Kitadara. Walaupun Nona Mo sangat memanjakan Nyonya Kitadara, Nona Sydney yang lahir dari keluarga militer pastinya tidak akan terlalu sungkan dengan Fiona. Dia pun langsung menyinggungnya. Walaupun keluarga Kitadara bekerja sama dengan keluargamu, Nona Mo juga memiliki tugas untuk baik kepada Nyonya Kitadara. Tapi kan boleh jujur, ekspresi Fiona berubah. Sejak pertama kali dia bertemu Nona Sydney di kota N, dia sudah merasa ternyata mereka dua sangat tidak cocok. Apakah direktur Kitadara yang tidak serasi dengan Nyonya Kitadara, atau Nyonya Kitadara yang tidak cocok dengan direktur Kitadara? Ku yakin semua orang dapat melihat jelas. Terdengar suara seorang wanita yang ikut membicarakannya di sebelah Nona Sydney. Ekspresi Fiona berubah semakin buruk. Isabel terharu melihat Fiona yang baru mengenalnya sudah membelanya, tetapi dia malah tidak ingin membuat Fiona terharu balik padanya. Isabel mengulurkan tangannya, memegang tangan Fiona dengan senyum berkata, "Tidak apa-apa, biarkan saja mereka. Jika punya kemampuan, mereka juga bisa menjadi Nyonya Kitadara. Aku boleh saja membiarkan mereka, hanya saja apa mereka punya kemampuan itu." Betul, mata Fiona tiba-tiba bersinar, lalu dengan suara yang tinggi berkata, "Kalau punya kemampuan, kejarlah Ravindra. Kalian beraninya berkumpul membuli seorang wanita hamil. Sungguh mempermalukan keluarga Ningrat." Ekspresi Nona Sydney dan yang lain seketika menjadi buruk. Nona Sydney dengan sombong berkata, tidak peduli seberapa tidak puasnya, tetapi karena sudah memulai segalanya, jika tetap dilanjutkan sama saja mempermalukan diri sendiri. Jadi aku ini adalah Isabel, bukanlah Sasha. Isabel dengan senyum berkata, "Dari awal aku memang bukanlah orang yang sama, jadi kita pasti berbeda." Iya juga, Fiona menganggukkan kepalanya menjawab, "Terima kasih sudah membelaku tadi." Isabel lanjut mengatakan, "Bagaimanapun aku tetap berterima kasih. Walaupun kamu sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk melayani tamu, aku dan mereka adalah tamu keluargamu. Demi aku, kamu malah melindungiku dan melawan mereka. Aku akan mengingat budi ini." Fiona hanya tersenyum tanpa menjawab apapun. Masalah yang terjadi hanyalah masalah kecil. Tidak ada orang di sekitaran yang melihat, tetapi kejadian ini dengan cepat diketahui oleh Ravindra dan Vincent. Mendengar kabar ada orang yang mempersulit Isabel, cara Ravindra dan Isabel dalam mengatasi hal ini sangat. Ravindra langsung menghubungi Nando untuk mengecek latar belakang Nona Sydney. Siapa yang berani mempersulit wanita Ravindra? Tunggu saja. Setelah Vincent mengetahui hal ini, dia hanya terguncang sedikit dan tidak terlihat dia mengurus masalah ini. Dia hanya diam-diam menyuruh Fiona menjaganya.
adanya masalah dari Nona Sydney. Walaupun wanita lain masih merasakan rasa yang tidak puas, tetapi adanya Fiona, mereka juga tidak berani bertindak. Lagi pula, segila apapun mereka iri, mereka masih mau menjaga muka mereka. Karena bukanlah sebuah masalah yang baik jika dipermalukan di depan umum. Dan juga karena Isabel sudah mengatakan datanglah jika ingin menggantikan, membuat mereka tidak berdaya. Jika dari awal bisa menggantikan, apa perlu tunggu sampai sekarang? Tanpa memakan waktu yang lama, Ravindra meninggalkan kerumunan orang dan pergi ke arah Isabel, lalu menyeka mulutnya dengan sapu tangannya. Gerak-gerik yang lembut dengan tatapan yang sangat menjiwai membuat wanita kaya di sana menjadi sangat emosi dan iri. Semakin Ravindra lembut padanya, semakin emosi hati wanita itu. "Kenapa kamu datang?" Isabel hampir terkencing karena terkejut. "Otakmu tak bermasalahkan bermesraan di depan semua orang? Tidak perlu begitu juga. Tidak melihatmu membuatku merasa rindu." Kata-kata sederhana ini menaklukkan kata gombalan yang beragam. Perkataan ini membuat semua orang yang mendengar merasa sakit hati. Tatapan semua wanita itu penuh dengan rasa iri saat melihat Isabel. Bagaimana bisa membuat mereka merasa puas saat melihat lelaki yang diimpikan para wanita tiba-tiba bermesraan dengan wanita biasa. Fiona melihat kedatangan Ravindra, dia dengan tertarik berkata, "Melihat Direktur Kitadara sudah datang. Akhirnya aku sudah boleh pergi. Direktur Kitadara, dilihat dari aku yang sudah menjaga istri Anda dengan sangat tulus. Bolehkah beri aku sedikit bonus saat bekerja?" Mendengar kata-kata Fiona, Ravindra tanpa mengeluarkan aura sombongnya dalam dunia industri, dia dengan senyum menundukkan kepala dan berkata, "Tentu saja, aku pasti bisa mempertimbangkannya. Keselamatan istriku lebih penting dari bonus kecil itu." Mendengar jawaban Ravindra membuat hati wanita merasa sangat sakit. Sekarang mereka sudah sangat tersakiti. Ravindra bisa begitu lemah bermesraan dengan Isabel di depan semua orang. Sebenarnya adalah sebuah peringatan dan memberitahu bahwa mereka sangat bahagia. Sudah waktunya istirahat untuk mereka yang ingin merebut tempat Isabel dengan taktik buruk. Setelah mereka sudah pelan-pelan pergi, Isabel baru sempat menghela nafas. Menemani Ravindra berakting sangat memeras tenaga. Yang kamu katakan tadi sangat bagus. Kuharap kedepannya juga bisa begitu. Aku adalah istri Ravindra, bukanlah kucing atau anjing yang bisa dipancing. Setelah melihatnya dengan muka terbingung, apa yang dia katakan tadi tidak mungkin. Sepertinya tadi aku tidak mengatakan apapun. Ravindra kemudian mengambil buah dengan garpu dan menyuapi Isabel. Badan Isabel menjadi kaku. Barusan dia ingin menolak. Dari ujung matanya, dia melihat banyak wanita yang sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak puas, seakan-akan seperti ingin menelan buah yang disuapi oleh Ravindra.
Lain kali jika terjadi hal begitu lagi, biarkan mereka menghadapiku saja. Ravindra sangat puas dengan aktingnya Isabel, lalu berkata, mereka mencari masalah padaku akan lebih baik daripada denganmu. Isabel mengedipkan matanya dan baru menyadari sesuatu. Ternyata tujuan dia mengatakan adalah untuk melawan para wanita itu. Hahaha, aku sendiri pasti tidak akan dengan bodohnya menanggung korban api para wanita itu. Aku juga bukannya terlalu saling mencintai dengan Ravindra. Lagi pula setelah aku melahirkan anak ini, aku akan meninggalkan rumah kita Dara dan Ravindra. Kedepannya terserah siapapun yang mau jadi istrinya. Apa hubungannya denganku? Jadi, kobarkan api yang bisa dihindar. Sudah berusaha ku hindar. Tapi aku saat perkataan ini terdengar di telinga Ravindra menjadi arti lain. Dia merasa bahwa ini adalah kepedean Isabel, sungguh bersemangat dan keserakahan yang bagus. Betul juga, hanya wanita serakah seperti ini yang cocok menjadi istri Ravindra. Isabel menjawabnya dengan tidak jelas, dan dia tidak menjelaskan kesalahan pahaman dalam perkataan ini. Jika ingin menjelaskannya, muka jangan harap malam ini bisa tidur lenyap. Berhubungan Ravindra adalah tokoh utama malam ini, dia tidak bisa tiap waktu berada di sisi Isabel. Tetapi dengan adanya sedikit waktu Ravindra berada di sisinya juga merupakan sebuah peringatan untuk orang lain, agar orang-orang yang ingin mencari masalah itu menyerah sementara dan menyerah untuk menggali masalah Isabel lagi.